memutuskan untuk menurunkan status PPKM di 54 kabupaten kota di Jawa Bali menjadi level 2, sementara 9 kabupaten kota berada di PPKM level 1. Seiring dengan hal tersebut, sejumlah relaksasi atau penyesuaian kegiatan masyarakat di area publik diberlakukan. Di satu sisi, relaksasi tentunya membawa kabar baik bagi pelaku usaha dan masyarakat, namun kehati-hatian juga perlu diterapkan agar tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 dan ancaman gelombang ketiga. Kita akan membahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Yang pertama ada epidemiolog Universitas Indonesia, Mas Triunis Miko Wahyono, dan ada Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Pak Alfonsus Wijaya. Dan juga ada nanti bergabung bersama kita Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Mas Heri Trianto yang akan menyusul bergabung. Selamat pagi kepada Pak Triunis dan juga Pak Alfonsus, semoga sehat. Selamat pagi, Mas Timothy, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Saya ke Pak Alfonsus dulu. Dengan penurunan level PPKM khususnya di Jawa Bali yang kita lihat tadi, bisa dibilang pusat belanja paling tidak dari sisi layanan ya, mungkin tidak dari sisi kapasitas, tapi dari sisi layanan sudah bisa dibilang sudah bisa 100% gitu ya Pak Alfonsus saat ini? Ya, ini pelonggaran memang disambut baik tentunya oleh pusat perbelanjaan, tetapi memang ini kan pelonggaran juga masih belum 100% kan, masih ada kapasitas-kapasitas yang masih dibatasi. Kemudian juga memang kategori-kategori usaha khususnya di level 1 dan level 2 sudah hampir semua bisa beroperasi, tetapi itu pun kan beroperasi tetap ada pembatasannya. Seperti misalkan restoran masih tetap terbatas 50%, kemudian waktu makan pun masih dibatasi dan sebagainya. Kemudian bioskop juga meskipun sudah dibuka tetapi masih tetap ada kapasitas yang dibatasi. Kemudian juga ditambah dengan protokol-protokol lainnya yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ataupun pengunjung yang ingin datang. Jadi saya kira pelonggaran ini disambut baik, tapi tentunya pemerintah memang sangat berhati-hati di dalam memberikan pelonggaran. Ini kan pelonggaran sebetulnya sudah dimulai sejak hampir 3 bulan yang lalu. Semuanya diberikan secara bertahap dan itu untuk memastikan bahwa setiap tahapan itu sudah dilewati dengan baik, dengan aman, dengan sehat, baru kemudian diberikan pelonggaran-pelonggaran berikutnya. Jadi saya kira ini adalah langkah-langkah yang cukup hati-hati dari pemerintah. Ya. Jadi khusus untuk tempat bermain anak-anak sebetulnya kami sudah meminta sejak awal mula pelonggaran diberikan karena kami menyampaikan kepada pemerintah bahwa sebetulnya saat ini adalah relatif di dalam pusat perbelanjaan itu kan sudah vaksinasi semua dan juga ada 2 protokol yang ada berlaku di pusat perbelanjaan, yaitu protokol kesehatan yang sudah berlaku sejak pandemi seperti jaga jarak, wajib masker, pengecekan suhu dan sebagainya. Dan kemudian ditambah lagi sejak 3 bulan lalu ada protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sebetulnya di dalam pusat perbelanjaan relatif sudah jauh lebih aman dan lebih sehat. Tetapi seperti kita ketahui bersama, akhirnya tetap pemerintah memang sangat berhati-hati di dalam memberikan pelonggaran, sehingga khusus untuk tempat bermain anak baru diberikan kemarin ya. Baru diberikan minggu ini. Jadi saya kira itu kondisi yang ada sekarang ya di pusat perbelanjaan. Demikian. Setelah hampir 2 tahun tutup lah ya, ini salah satu yang paling lama bisa dibilang tutupnya ya, tempat bermain untuk anak. Mungkin boleh ceritakan juga Pak Alfonsus, selama PPKM sudah mulai ada penurunan dan mal sudah dibuka kembali untuk publik, sebenarnya ada tidak sih kasus-kasus atau seberapa besar itu kasus-kasus ditemukan ada yang sampai positif, ada timbulnya klaster dari data yang dimiliki Pak Alfonsus? Ya, sebetulnya bukan saat ini saja. Sejak awal pandemi pun di pusat perbelanjaan itu kan memang belum pernah terjadi klaster penyebaran ya. Jadi saya kira itu karena sejak awal pusat perbelanjaan kan telah menerapkan protokol kesehatan itu secara ketat, disiplin dan satu lagi konsisten. Ini kata-kata konsisten memang sejak awal selalu saya garis bawahi karena ini menjadi sangat penting. Jadi saya kira semua kita bisa melihat bahwa pusat perbelanjaan selalu serius dan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten tadi. Karena konsisten ini saya kira kunci daripada pemberlakuan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan. Karena seperti kita ketahui, menurut analisa kami, menurut pendapat kami, terjadi beberapa lonjakan kasus positif, terutama itu disebabkan oleh karena tidak adanya konsistensi ataupun terjadi inkonsistensi di dalam
penerapan protokol kesehatan. Nah, inilah yang kami lakukan. Jadi saya kira semua masyarakat bisa melihat bahwa pusat perbelanjaan sejak awal pandemi telah menerapkan protokol kesehatan tersebut dengan ketat, disiplin, dan konsisten tadi. Dan ini kami jaga terus sampai dengan saat ini. Sekarang, apalagi sekarang ditambah menjadi tambahan ada satu protokol baru, yaitu protokol wajib vaksinasi. Sehingga kami bisa memastikan, ini kan sebetulnya untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang berada di dalam pusat perbelanjaan itu dilakukan oleh orang-orang yang dalam kondisi sehat. Jadi untuk bisa memastikan pusat perbelanjaan ini kan salah satu fasilitas masyarakat ya, yang harus kita pastikan bahwa masyarakat bisa datang berkunjung dalam keadaan dan kondisi aman dan sehat. Jadi saya kira ini yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan. Selama ini kan kita melakukan menjaga, mengatasi segala kegiatan supaya aman dan sehat itu dengan satu instrumen, yaitu protokol kesehatan. Nah, sekarang ada instrumen baru, yaitu instrumen vaksinasi, yang kita gunakan juga untuk bisa lebih memastikan lagi bahwa semua kegiatan di dalam pusat perbelanjaan itu dalam keadaan aman dan sehat. Demikian. Dan ini wajib ya Pak bagi semua pengunjung maupun semua pekerja di dalam setiap pusat perbelanjaan? Ya, ini wajib siapapun ya. Jadi bukan hanya pengunjung, bukan hanya pengelola, termasuk pegawai dari toko, pegawai dari pusat perbelanjaan, wajib dan vaksin, siapapun yang datang ke pusat perbelanjaan itu wajib vaksinasi. Nah, khusus untuk para pegawai, yaitu pegawai pusat perbelanjaan dan juga pegawai toko-toko ataupun para penyewa yang ada di pusat perbelanjaan, memang sudah terlebih dahulu mereka divaksinasi karena mereka kan mendapatkan prioritas. Karena termasuk di dalam kategori layanan publik. Jadi saya kira penerapan protokol wajib vaksinasi sebetulnya di pusat perbelanjaan sudah tidak menjadi masalah lagi karena memang semua praktis para pegawai, pengelola dan sebagainya sudah vaksinasi semua. Kemudian juga memang kan untuk beberapa kota besar seperti di Jakarta tingkat vaksinasi kan sudah cukup tinggi. Jadi saya kira penerapan protokol wajib vaksinasi harusnya sudah tidak menjadi terlalu masalah lagi. Demikian juga kan proses vaksinasi ini kan setiap saat juga bergerak terus naik. Saya kira ini juga patut disambut dengan baik bahwa semua kota-kota hampir khususnya di Jawa dan Bali tingkat vaksinasinya kan sudah mulai bergerak naik semua. Dan memang di beberapa lokasi di luar Jawa Bali yang memang tingkat vaksinasinya masih rendah, ya saya kira ini yang menjadi tantangan ataupun menjadi harapan kita semua untuk bisa segera mencapai tingkat vaksinasi yang cukup tinggi supaya semua kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan aman dan sehat. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Triunis. Dari Anda sendiri bagaimana melihat pelonggaran ataupun penurunan dari level yang dilakukan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, dan apa yang harus menjadi perhatian kita kalau kita tidak ingin sampai pelonggaran ini justru memicu terjadinya kerumunan, terjadinya penularan lagi, Pak Triunis? Ya, catatan saya adalah satu, sekarang Indonesia kasus COVID-nya sudah menurun. Jadi itu catatan saya. Catatan kedua adalah pemerintah harusnya sudah punya roadmap untuk menghilangkan wabah COVID di Indonesia menjadi endemik atau sporadis begitu. Jadi kita harus memilih endemik apa sporadis. Nah, oleh karena itu rencana pemerintah juga harusnya pembebasan pelonggaran pembatasan sosial itu benar-benar berdasarkan roadmap begitu. Mau seperti apakan. Jadi kalau menurut saya pembebasan pembatasan sosial itu harus hati-hati seperti kata Pak Alfonsus begitu, dan harus diperiksa ya, atau diperiksa itu artinya dicek begitu. Apakah kehati-hatian kita itu masih menimbulkan kasus yang banyak begitu. Jadi kalau kita pemerintah sudah punya roadmap untuk menjadikan kasus COVID-19 menjadi endemis atau sporadis, seharusnya itu sudah menjadi jalannya begitu. Tapi saya tidak melihat itu. Sayang sekali saya tidak melihat itu. Oke, nah kalau kita melihat penularan yang masih terjadi sampai saat ini, sebenarnya kan angkanya ini kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, ini ya menggembirakan lah, terutama kalau kita bandingkan sejak awal pandemi hingga saat ini. Tapi bagaimanapun juga kan penularan masih terjadi, penambahan masih terjadi, rata-rata mungkin sekitar 900-an per harinya. Nah kalau melihat dari perilaku virus di tengah pandemi,
apakah ini memang level yang cukup wajar dalam arti ya karena ini virus tentu saja penularan itu tetap bisa terus terjadi, tapi ataukah ini memang sepenuhnya kalau kita lihat berkat kerja-kerja dan menjaga protokol kesehatan di tengah masyarakat, atau apa sebenarnya yang menjadi faktor kuat sampai virus ini bisa kita tekan penularannya sampai di level ini dan bagaimana mempertahankannya? Ya, jadi berdasarkan laporan kasus COVID-19 sudah menurun sampai 600 bahkan 600 kasus sudah. Jadi menurut saya surveillance itu tidak bagus begitu. Tesnya tidak standar begitu, tidak 1 per 100.000 per 1.000 populasi per minggu atau per hari. Kontak tracingnya juga masih di bawah 10. Itu menunjukkan bahwa temuan kasus itu lemah begitu. Jadi temuan kasus yang ditemukan itu 600, 900, saya sih tidak percaya. Karena kemudian kabupaten itu masih lemah dalam upaya-upaya menemukan atau mendeteksi kasus COVID-19. Jangan sampai begitu. Jadi saya harapkan semua kabupaten atau kota tetap mendeteksinya dengan standar. Kemudian kalau kasus itu turun, ya benar-benar turunnya segitu begitu. Jadi kayak di Australia kasus 20 aja sudah masalah begitu. Di Sydney sudah kasus 20 kasus, mau tanpa gejala atau dengan gejala lockdown, bayangkan. Itu betapa Sydney memperhatikan rakyatnya dengan baik. Tapi memang lockdown atau pembatasan sosial itu memang memberikan situasi yang tidak lengkap dengan kehidupan ekonomi begitu. Jadi kehidupan ekonomi itu menjadi mati. Jadi kita harusnya benar-benar menyeimbangkan itu antara kasus COVID-nya dengan kehidupan ekonomi. Jangan sampai nggak balance. Karena saya baru aja dari luar kota, dari Kutoarjo. Di sana sudah sekolah, saya melihat anak-anak sekolah pulang sekolah, kemudian saya lihat sebagian besar tidak pakai masker. Jadi menurut saya, ya Allah, jadi saya sedih. Jadi sebenarnya ya saya senang kalau kasus COVID menurun dan juga daerah tahu, Kutoarjo tahu, Purworejo tahu, kemudian sekolah sudah dibuka semua, kemudian anak-anak sekolahnya tidak pakai masker. Kata gurunya mengatakan, oh enggak, di sekolah pakai masker semua kok. Ya itu, harusnya pakai masker harusnya diundang-undangkan. Harusnya ada perdanya, pergub atau peraturan di provinsi atau peraturan di kabupaten atau kota. Atau ada peraturan pemerintahnya lah. Sehingga kalau pakai masker dan berkerumun itu tidak terjadi di semua daerah di kabupaten kota Indonesia, ya menurut saya kehidupan ekonomi akan jalan begitu dengan baik. Kalau pelonggaran memang diikuti dengan sejumlah adanya aturan yang tetap dipegang, tapi yang kita sayangkan itu bukan pelonggarannya, tapi kelengahan kitanya begitu ya, karena salah menangkap dari kata pelonggaran ini mungkin akhirnya protokol kesehatan malah yang dilonggarkan gitu. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi nanti. Mas Heri Trianto akan bergabung bersama kita dari Satgas COVID-19. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini.